Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Handari, NIM C1F018005. Saya dari Prodi Ekonomi Islam Universitas Jambi. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah akuntansi syariah dan bertujuan untuk berbagi ilmu kepada teman-teman semua mengenai materi Islam dan syariah Islam. Hal pertama yang harus kita ketahui yaitu adalah makna dari Islam itu sendiri. Islam merupakan masdar dari aslama yuslimu islama, yang artinya taat, tunduk, patuh, pasrah, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan secara terminologis, Islam merupakan agama wahyu berintikan tauhid atau keesaan Tuhan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW sebagai utusannya yang terakhir dan berlaku bagi seluruh manusia dimanapun dan kapanpun, yang ajarannya meliputi seluruh aspek kehidupan manusia. Selanjutnya, jika kita tinjau dari prinsip ataupun konsep kehidupan manusia dalam Islam, dapat kita lihat dalam hadis riwayat Bukhari nomor 6416 yang berbunyi dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memegang kedua pundakku lalu bersabda, jadilah engkau di dunia ini seakan-akan sebagai orang asing atau seorang musafir. Jika kita tafsirkan hadis ini, ada dua kalimat yang sangat bermakna, yaitu orang asing dan seorang musafir. Nah, yang pertama, seperti orang asing, maksudnya adalah orang asing yang menetap di negeri asing dan obsesinya atau tujuan dan cita-citanya ialah mencari bekal untuk pulang ke tanah airnya. Tanah air maksud dari hal ini adalah ke kehidupan abadi, yaitu akhirat. Yang kedua adalah seperti orang musafir yang tidak menetap sama sekali. Dia terus melanjutkan perjalanannya siang dan malam menuju negeri abadi. Dapat kita simpulkan bahwasanya kehidupan kita di muka bumi ini hanya tempat singgah sementara untuk mencari bekal di kehidupan abadi kita nantinya, yaitu kehidupan akhirat. Jadi segala kegiatan yang kita lakukan di muka bumi ini seperti belajar, tidur, makan, dan segala halnya itu hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita masuk ke dasar-dasar ajaran Islam. Dasar-dasar ajaran Islam ini terbagi menjadi tiga, yaitu akidah, syariah, dan akhlak. Akidah berasal dari kata al-aqdu yang artinya kokoh, kuat, dan erat. Dapat kita ketahui bahwasanya akidah itu merupakan keyakinan seseorang terhadap sesuatu tanpa adanya keraguan. Akidah ini memiliki sifat kekal dan tidak berubah. Jika kita lihat sejarah kepada Nabi dan Rasul terdahulu, bahwasanya Allah menciptakan Nabi dan Rasul pada waktu yang berbeda dan tempat yang berbeda. Namun mereka mengajarkan akidah atau keyakinan terhadap agama Islam kepada umatnya pada saat itu tidak ada perubahannya dari dahulu hingga sekarang. Yang mana substansi dari akidah ini adalah keimanan, sebagaimana yang tertera pada rukun iman, yaitu kita mengimani Allah, malaikat, pada kitab, pada Rasul, hari akhir, dan qada dan qadar. Selanjutnya, yang kedua itu syariah. Syariah bermakna pokok-pokok aturan hukum yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dipatuhi dan dilalui seorang muslim dalam menjalani segala aktivitas hidupnya di dunia. Syariah ini bersifat komprehensif dan universal. Maksud komprehensif dalam hal ini adalah syariah ini mencakup segala aspek kehidupan manusia, baik itu ibadah makhluk atau ibadah kita terhadap Allah, hubungan kita dengan Allah, dan ibadah muamalah, yaitu ibadah kita terhadap sesama manusia atau ciptaan Allah lainnya. Dan bersifat universal, maksudnya di sini adalah syariat Islam ini dapat diterapkan oleh seluruh manusia dalam setiap waktu dan keadaan. Selanjutnya akhlak. Akhlak merupakan
kondisi mental, hati, batin seseorang yang mempengaruhi perbuatan dan perilaku lahiriah. Akhlak terbagi menjadi dua, adanya akhlak mahmudah atau akhlak terpuji dan akhlak mazmumah, akhlak tercela. Dapat kita simpulkan bahwasanya tiga pokok ajaran Islam, akidah, syariah, dan akhlak ini adalah saling berkaitan, di mana pondasi utama dari seorang muslim itu adalah akidah, dan akhlak ini merupakan akumulasi dari akidah dan syariah yang utuh, yang bersatu secara utuh pada diri seseorang. Apabila seseorang memiliki akidah yang memotivasinya untuk mengimplementasikan syariah, maka terciptalah akhlakul karimah pada dirinya. Selanjutnya kita masuk ke hukum Islam. Hukum Islam secara istilah disebut juga hukum syara', yang merupakan hukum Allah yang mengatur hubungan manusia, di dalamnya mengandung tuntutan pilihan antara dikerjakan atau ditinggalkan oleh para mukallaf. Hukum syara' hanya dapat diambil dari sumber-sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran, As-Sunnah atau hadis, ijma, dan qiyas. Selanjutnya adapun klasifikasi hukum Islam menurut 4 mazhab. Yang pertama, wajib, suatu perbuatan yang apabila dikerjakan akan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan akan mendapat dosa. Yang kedua adalah hukum sunnah, yaitu perbuatan yang apabila dikerjakan akan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan orang yang meninggalkannya akan merugi. Selanjutnya hukum yang ketiga adalah makruh, yaitu perbuatan yang apabila ditinggalkan akan mendapatkan pahala dan jika dikerjakan tidak mendapat dosa. Selanjutnya hukum mubah, yaitu perbuatan yang apabila kita kerjakan tidak mendapat pahala dan bila kita tinggalkan juga tidak mendapatkan dosa. Yang kelima itu adalah haram, perbuatan apabila ditinggalkan akan mendapat pahala dan apabila dikerjakan akan mendapat dosa. Selanjutnya masuk ke sasaran dan tujuan hukum Islam. Di dalam buku Ushul Fiqh menurut Zahra, hukum Islam itu memiliki 3 sasaran, yaitu yang pertama itu penyucian jiwa. Ini dimaksudkan agar manusia mampu berperan sebagai sumber kebaikan bagi masyarakat dan lingkungannya. Allah memerintahkan manusia yang beriman kepadanya untuk sholat, zakat, puasa, dan haji bagi yang mampu. Itu telah dijamin oleh Allah akan memberikan dampak positif bagi kehidupan manusia apabila dilakukan dengan benar dan dengan niat yang benar. Yang kedua itu penegakan keadilan dalam masyarakat. Keadilan di sini adalah meliputi segala bidang kehidupan manusia, termasuk keadilan dari sisi hukum, ekonomi, dan persaksian. Yang ketiga itu adalah mewujudkan kemaslahatan dunia. Maslahah dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang bermanfaat dan mendatangkan keberkahan bagi manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Dalam mewujudkan kemaslahatan di dalam Islam dikenal sebagai maqasid syariah atau tujuan syariah. Untuk mencapai tujuan syariah ini ada 5 unsur pokok yang harus dipelihara, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Baiklah, sekian materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih, semoga dapat bermanfaat dan